Halo, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Keke di perantauan lah. Kali ini kontennya Keke itu setengah curhat. Setengah curhat dan juga setengah mungkin kasih informasi juga buat yang lain, atau mungkin kalian juga sudah punya pengalaman yang sama ya. Jadi kali ini aku mau curhat itu tentang sesuatu yang sangat penting yang saya baru saja kehilangan ya. Jadi agak sedih sih ya, lumayan sedih juga. Karena ya banyak hal-hal yang penting yang ada di situ, dan setelah sudah pergi baru terasa berartinya gitu loh. Kayaknya aku ngomong lebay banget ya. Oke, jadi aku mau cerita tentang HP aku. HP aku ini emang udah agak lama ya, udah 3 tahun setengah ya, hampir 4 tahun setengah aku pakai. Nah, aku suka banget karena kayaknya handphone yang paling aku suka yang selama aku beli gitu. Karena lumayan aku pakai buat ngevlog, terus aku juga pakai buat kerja juga, buat kerjaan, dan ya buat medsos juga gitu. Dan karena multifungsi, dan sebenarnya handphonenya bagus gitu. Handphonenya bagus banget, aku suka banget. Dan kalau prosesornya juga lumayan cepet ya. Nah, itu yang salah satu waktu aku beli handphone ini, suamiku sih yang pilih. Nah, suamiku pertimbangannya yang waktu itu adanya octa-core, jadi quad-core terus octa-core. Jadi katanya kalau octa-core prosesornya itu lebih cepat. Aku nggak tahu yang sekarang teknologinya seperti apa, dan ya seperti yang aku bilang, ini 3,5 tahun yang lalu ya pilihan aku, karena handphone ini prosesnya cepat gitu. Dan emang aku ngerasain gitu, handphone ini proses dalam membantu, sangat membantu banget. Kalau waktu aku kerja, hanya memang boleh dibilang setengah tahun terakhir ini itu handphonenya tuh udah sering error gitu. Nggak tahu juga ya apa karena handphonenya error karena emang udah lama, karena katanya temen aku dan aku juga baca, katanya kalau handphone udah lebih dari 3 tahun itu udah tua. Udah bisa diganti gitu. Dan kayaknya sih bener juga ya. Jadi emang sebelumnya tuh aku pakai handphone tuh 2 tahun sekali ganti. Karena apa? Karena kalau di Jerman itu rata-rata providernya mereka menawarkan handphone baru setiap 2 tahun gitu. Setiap 2 tahun mau kita ganti perpanjang kontrak, pasti dikasih handphone baru gitu. Nah, ada memang handphone yang kita harus beli sendiri, ada juga yang kayak udah termasuk dalam kontrak itu gitu. Nah, aku pilih yang handphone sudah termasuk di kontrak. Cuman yang terakhir nih, karena aku suka banget, waktu ganti kontrak sekitaran tahun 2020 ya. Iya, genau. Tahun 2020 aku dapat handphone baru, cuman handphonenya nggak aku pakai. Aku masih pakai yang handphone lama gitu. Aku mau bilang tuh dia tuh errornya tuh sempet satu kali tuh handphonenya sempet mati ya. Mati terus nggak bisa dinyalain sama sekali. Ternyata suamiku diapain ya sama suamiku ya? Ditungguin sampai habis baterai terus dicas, nggak taunya ternyata udah bisa lagi gitu. Jadi nggak tahu itu masalahnya apa, cuman kayak mungkin korslet apa gimana. Jadi sempet lama nggak nyala handphonenya. Terus pas suamiku diemin beberapa hari, dicolokin di charger ya, di charge lagi, handphonenya ternyata bisa gitu. Nggak tahu errornya apa. Nah, sempet aku pakai yaitu sampai kira-kira kemarin 3 hari yang lalu, handphone aku itu tiba-tiba hang. Jadi istilahnya kalau di bahasa HP itu boot loop. Jadi pas aku kan lagi ngedit video ya untuk bikin vlog. Nah, memang handphone itu tuh aku pakai buat semua gitu, untuk
WhatsApp iya, untuk ngedit vlog iya, untuk ngerekam vlog juga iya gitu. Jadi akhirnya sudah terlalu banyak memori yang tersimpan dan sedikit-sedikit tuh aku harus langsung hapus. Yaitu salah saya karena harusnya tuh saya langsung hapus gitu, atau enggak langsung dipindahin datanya, jangan ditumpuk. Nah, waktu ya tadi ya, waktu aku bilang waktu aku ngedit video itu tiba-tiba handphonenya ke restart sendiri, error. Terus abis dia restart cuman muncul logonya aja, dia balik lagi gitu, ke restart lagi, jadi nggak bisa masuk ke menu. Ya udah, itulah sampai sekarang aku udah nggak bisa bikin apa-apa lagi ya. Akhirnya aku udah nggak bisa pakai handphone itu lagi gitu. Hanya sayangnya ya itu data-data penting, history chat juga hilang gitu. Dan vlog aku juga, aku sebenarnya udah mempersiapkan 3 vlog ya, termasuk perjalanan aku ke warung Cedewi. Itu sebenarnya aku diundang untuk makan makanan mewah di sana, tapi ya akhirnya vlognya sudah hilang ya, udah nggak bisa dipakai lagi. Dan ya banyaklah dalam kerjaan juga aku kehilangan nomor-nomor penting gitu. Akhirnya aku harus nyari lagi. Akhirnya aku cari ya udah pakai handphone yang baru ya. Cuman ya ada beberapa data yang tidak bisa dipindahkan gitu. Ada bisa yang di backup di handphone baru itu bisa, tapi ada beberapa yang hilang. Jadi mungkin pelajaran ya buat yang lain, kalau handphone elektronik yang smartphone itu dijaga, jangan sampai memorinya full gitu. Kalau memorinya full ya itu bisa kehilangan data, bisa error. Jadi sebaiknya sesekali itu kita ngecek memori handphone kita. Kalau udah kayak 90%, mendingan langsung hapus atau pindahin data. Karena kalau dibiarin ya itu akhirnya error gitu, dan nggak sedikit yang kerugian yang kita bisa dapatkan kalau kita datanya hilang atau crash ya. So itu aja curhat saya kali ini tentang handphone. Tapi ya gimana, buat pelajaran aja ke aku nantinya, kedepannya untuk mungkin bisa mulai memisahkan mana yang urusan pekerjaan, urusan YouTube. Dan sebenarnya tuh saya udah punya kamera ya, khusus kamera kecil khusus untuk nge-YouTube. Cuman akunya aja yang karena udah suka handphone itu dan selalu aku bawa, dan setiap kayak mau ngambil video itu udah itu yang praktis daripada bawa kamera lagi gitu. Tapi ya mungkin ini juga pelajaran buat aku, kalau memang untuk menseriuskan YouTube-nya itu ya kita juga harus profesional gitu. Jadi aku mungkin nanti akan mulai mempersiapkan ke arah sana ya, biar lebih profesional, dan juga biar kayak yang buat nge-YouTube itu beda dengan yang urusan-urusan lain gitu. Karena aku juga pekerjaanku juga kan banyakan pakai smartphone ya, dan belum urusan-urusan yang lain. Jadi penting banget kita itu mensortir ya, jangan dicampur, karena ya itu tadi, kalau campur dan dia terlalu banyak bebannya itu yang bikin error. Oke deh, sekian curhat saya kali ini. Makasih buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di vlog-vlog saya selanjutnya. Dadah.